Sekarang pertanyaannya mundur mana gitu? Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada masa Islam atau pada masa sekarang? Nah, yang kita inginkan itu adalah perubahan kepemimpinan, yaitu pemimpinnya kita ganti dengan pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia memimpin hanya dengan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum-hukum Allah. Tapi ala kulli hal at all 1300 tahun itu memberikan kejayaan. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu ini dua Ustadz kita. Alhamdulillah ini sehat Ustadz ya, Ustadz Rudi, Ustadz Rio ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini masih muda-muda semua ya ini ya. Ya masih muda. Ini kayaknya masih berapa ini? Di atas 20-an ya? Iya. Lebih kurang. Lebih kurang ya, Masya Allah. Ya. Ini sangat menarik Ustadz ya, tema kita pada pagi hari ini. Ini sebenarnya tema yang biasa kita dengar ya, tetapi memang bobotnya sangat berat sebenarnya. Bobotnya sangat berat ya, apalagi kita sebagai umat Islam yang tentunya banyak sekali kekurangannya. Tetapi kewajiban kita adalah bagaimana kita semaksimal mungkin berupaya dengan sungguh-sungguh agar kita bisa mencintai dan meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin saya langsung Ustadz ini karena temanya memang spesifik sebenarnya ya. Jadi ini agak sedikit spesial tadi saya bilang, karena ini menyangkut masalah bagaimana kita mencintai Nabi SAW, tapi terkait dengan dalam aspek kepemimpinan. Nah, kita tahu Ustadz, saya ke Ustadz Rudi dulu. Ini setiap tahun Ustadz, umat Islam di seluruh dunia itu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk juga tidak luput di Bangka Belitung ya. Ini luar biasa. Kita lihat coba di berbagai desa-desa mungkin ya. Kemuje, kemudian Balun Ijuk, desa-desa lain juga mungkin ya. Di mana Air Duren, Tua Tunu itu memperingati ini. Bahkan dengan kita sebutnya Lebaran ya. Termasuk mungkin sebagian besar di sini hadir kemarin ya. Pagi nggak pas Lebaran tuh? Lebaran Maulid? Berangkat semua ya. Ya, Al-Fakir juga ikut berangkat juga itu ke Balun Ijuk. Nah itu sambutannya luar biasa. Nah tentunya terkait dengan bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad SAW ini, tentunya kalau kita lihat realitas umat Islam hari ini Ustaz ya, setiap tahun tadi kita peringati. Tetapi kalau kita lihat dari sisi mungkin akhlak ya, perilaku itu sebenarnya masih kategorinya masih jauh Ustaz. Masih jauh. Nah, apakah ada yang salah dengan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW yang terjadi hari ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Rio Gunawan LCMA, kemudian pada host kami Ustadz Beni dan para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bicara tentang ittiba, maka kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Allah mengatakan jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni ya. Maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada kata ittiba tadi. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat ini ya, makna ittiba di dalam ayat ini adalah makna yang bersifat umum ya, tidak ada takhsis di dalamnya ya, tidak ada pengkhususan di dalamnya. Dan juga di dalamnya itu tidak ada takyid, tidak ada pembatasan misalnya ittiba itu hanya dalam hal-hal tertentu saja. Ittiba'nya itu atau mengikuti Nabi hanya dalam hal-hal yang khusus saja, tidak. Tapi makna ayat ini bersifat umum. Jadi artinya apa? Kita diperintahkan untuk ittiba kepada Nabi dalam semua aspek kehidupan kita, dalam semua hal yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi maknanya sangat umum. Maka makna ini sejalan juga dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi Allah juga mengatakan bahwa dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Nah, kata ma di sini juga bermakna umum. Ya, artinya apa saja yang diberikan Rasul, yang diperintahkan Rasul, yang dicontohkan Rasul, maka ambillah, ikutilah. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Nah, karenanya hadirin rahimakumullah, maka ittiba kepada Rasul berarti harus kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, bukan hanya dalam aspek akidah saja, bukan hanya dalam aspek ibadah saja misalnya, atau ibadah ritual, sholat, ya, puasa, zakat dan haji saja, bukan. Bukan hanya ittiba kepada Rasul itu dalam aspek rumah tangga saja, karena bagaimanapun beliau adalah sebagai seorang kepala rumah tangga misalnya, ya, sebagai seorang suami. Bukan hanya dalam aspek rumah tangga juga, ya, bukan hanya dalam aspek beliau sebagai seorang pedagang misalnya, ya. Bahkan ada seminar-seminar motivasi tentang bisnis, ya, ittiba kepada Rasul tentang bagaimana bisnisnya Rasul, bagaimana berdagangnya ala Rasul, begitu. Ya, bukan hanya itu. Termasuk bahwa kita juga harus berittiba kepada Rasul dalam persoalan ya kepemimpinan yang tadi sudah disinggung dalam pidato politik tadi. Artinya apa? Bahwa kita harus ittiba kepada Rasul dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya, termasuk dalam perkara kepemimpinan. Nah, hari ini kita tadi dikatakan bahwa umat Islam hanya ittiba kepada Rasul dalam sebagian hal saja, begitu kan? Nah, maka inilah menunjukkan bahwa ya, telah terjadi yang namanya sekularisasi dalam ittiba kepada Rasul. Telah terjadi yang namanya pemisahan dalam ittiba kepada Rasul hanya pada aspek-aspek tertentu saja. Ya. Nah, ternyata paham sekuler ini, ya, paham sekulerisme ini, ya, pemisahan agama dari kehidupan ini telah menancap dan mengakar di dalam benak-benak kaum muslimin. Ya. Dan inilah kemudian membuat hari ini umat Islam hanya mau berittiba kepada Rasul dalam hal-hal tertentu saja, dalam aspek-aspek tertentu saja. Nah, ini persoalannya, Ustaz. Ustaz, tadi istilah sekularisasi itu mungkin bagi sebagian mungkin masih asing, Ustaz. Ya. Sekularisasi, Ustaz. Ya. Atau sekulerisme. Sekularisme. Oke, jadi paham sekuler itu kan paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Ya, jadi ini kan sebenarnya kalau kita tarik sejarah sedikit, ini kan berangkat dari pada masa di mana Eropa mengalami zaman kegelapan. Ya, pada saat itu sistem pemerintahan di Eropa itu kan menggunakan sistem teokrasi, ya. Teokrasi di mana yang memimpin itu adalah para raja. Nah, para raja ini mendapat dukungan dari para tokoh agama pada saat itu, para pendeta. Sehingga muncul doktrin yang dikenal dengan suara raja itu suara Tuhan. Raja itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Sehingga suara raja itu suara Tuhan. Artinya apa? Pada saat itu muncul doktrin yang ini kemudian dikuatkan oleh para tokoh agama, para pendeta pada saat itu, bahwa keputusan raja itu ya keputusan Tuhan. Sehingga kebijakan raja itu kebijakan Tuhan, perintah raja itu perintah Tuhan. Sehingga rakyat harus tunduk, rakyat harus mau ikut. Begitu. Itu Eropa yang mayoritas beragama Nasrani. Beragama Nasrani pada saat itu. Ya. Harus tunduk gitu. Ya. Nah, dan ternyata ini dimanfaatkan oleh para raja yang berkuasa untuk ya menzolimi rakyat, untuk menekan rakyat. Ya, sehingga rakyat atau bangsa Eropa pada saat itu hidup dalam kegelapan, dalam kesengsaraan, dalam kesulitan. Lalu muncullah perlawanan dari para cendekiawan pada saat itu. Mereka bersama rakyat melawan tirani raja dan para pendeta ini. Ya, sehingga kemudian terjadilah konflik horizontal, ya, antara satu sisi raja dengan para pendetanya dan kemudian rakyat dengan para cendekiawan di situ. Nah, sehingga kemudian muncul perlawanan, lalu kemudian terjadilah kompromi. Dalam konflik itu terjadi kompromi. Komprominya adalah baik, kami akan mengakui agama tapi hanya di tempat-tempat ibadah saja. Kami mengakui agama hanya di gereja saja. Kami mengakui agama hanya dalam persoalan-persoalan privat saja, persoalan-persoalan individu. Tapi bicara tentang persoalan publik, ya, tentang mengatur negara, tentang pemerintahan, maka biar kamilah yang mengatur, mengurusi diri kami sendiri. Rakyatlah yang mengatur, mengurusi ya dirinya sendiri. Nah, inilah kemudian awal munculnya sekulerisme. Jadi sebenarnya sekulerisme ini adalah buah dari ajaran Nasrani yang tidak sempurna sebenarnya.
yang tidak mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan yang ada pada saat itu. Karena agama mereka hanya mengatur dalam persoalan ritual saja. Nah, tetapi persoalannya berbeda dengan Islam. Islam ini kan agama yang sempurna, ya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam persoalan privat maupun dalam persoalan publik. Semuanya diatur, sehingga menggunakan paham sekulerisme terhadap Islam, maka ini menjadi tidak tepat, menjadi tidak cocok, dan menjadi bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Begitu. Dan ternyata hari ini banyak umat Islam banyak yang tersekularisasi. Banyak umat Islam yang akhirnya mengikuti paham sekulerisme ini. Nah, dan ini tidak terlepas dari ya upaya yang telah dilakukan oleh mereka bertahun-tahun oleh para penjajah, dan kemudian akhirnya negeri ini merdeka. Bahkan negeri ini dibiarkan bahkan negeri ini kemudian merdeka, ya. Merdeka tetapi syaratnya tidak boleh menerapkan Islam. Boleh merdeka, dan akhirnya kita merdeka tapi tidak menerapkan syariat Islam. Yang akhirnya apa? Yang diterapkan tetap balik lagi kepada sekulerisme tadi itu. Dan akhirnya sekulerisme itu mengakar dalam kehidupan kaum muslimin sampai saat ini. Nah, makanya kemudian ketika bicara tentang ittiba kepada Rasul, akhirnya ittiba dalam aspek-aspek tertentu saja, dalam bidang-bidang tertentu saja, tapi tidak kafah, tidak dalam seluruh aspek kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, termasuk tadi dalam persoalan kepemimpinan. Inilah yang menyebabkan ittibanya kaum muslimin hari ini kepada Rasul hanya sebagian saja, hanya setengah-setengah saja, hanya pada aspek atau bidang-bidang tertentu saja. Ini persoalannya. Ya. Terima kasih. Saya ingin menanyakan ke Ustadz Rio Gunawan, sebagaimana tadi mungkin menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan Rudianto. Ya. Dalam praktiknya banyak umat Islam ya mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW. Namun tanpa disadari, ya, mungkin ada yang dalam kondisi sadar, tapi sebagian besar saya yakin tanpa disadari ternyata nilai-nilai keislaman yang dipegangnya itu sebenarnya sudah tercampur dengan pemikiran-pemikiran sekuler. Nah, apakah benar bahwasanya memang ittiba kita kepada Rasul hari ini itu memang telah tersekularisasi sebagaimana yang Ustadz Sofyan Rudianto sampaikan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Para asatiz wa ustadzat, para pemateri, Ustaz Sofyan, Ustaz Beni, host, ada undangan semuanya, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, tanpa mengurangi rasa hormat kami. Sebetulnya belum layak duduk di sini, tapi apa boleh dibuat. Ada permintaan dari Sohibul Hajah, dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit mungkin informasi atau sedikit pengalaman atau ilmu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin Ustadz Beni, sebelum kita masuk mungkin Anda boleh membaca dulu Ustadz ya. Boleh Ustadz. Ya. Jadi mencintai Nabi SAW, meneladani kepemimpinan Nabi SAW. Jadi asatiz rahimakumullah, jika kita berbicara tentang al-warthah an-nabawiyah, peninggalan Nabi Muhammad SAW atau heritage atau legacy daripada Rasulullah SAW, paling tidak ulama membaginya dalam dua hal. Yang pertama al-ilmun nabawi, nanti supaya kita sampai ke kepemimpinan keteladan. Al-ilmun nabawi, mengenal Rasulullah SAW, mengenal sosok Rasulullah SAW. Baru nanti yang kedua adalah al-imamah atau al-khilafah atau imamatul uzma dalam beberapa diskursus fikih Islam. Nah, sebelum kita masuk ke al-imamah, tentunya al-ilmun nabawi, mengenal Rasulullah SAW. Dan ini nanti dipecah lagi sama ulama, dibagi-bagi lagi sama ulama. Yang pertama adalah mengenal kepribadian Rasulullah SAW dalam bentuk syama'il. Syama'il ini bentuk fisik, bentuk rambut,
bentuk cara makan, cara minum Rasulullah, cara duduknya itu semua terekam jejaknya oleh para ulama. Dan kitabnya banyak sekali. Yang terkenal adalah Syama'il An-Nabawiyah karya Imam Tirmidzi atau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karya Qadhi Iyad. Ringkasnya dari Syama'il ini kita mengenal Rasulullah SAW, ma'rifah Rasulullah SAW. Yang kedua masuk ke sirah, kitab-kitab sirah. Ini beda lagi genrenya. Sirah-sirah dari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal sampai wafatnya Rasulullah SAW. Ini juga kitabnya banyak sekali, puluhan bahkan ratusan. Sirah Ibn Syam, Sirah Ibn Katsir, Al-Waqidi, Al-Maghazi dan seterusnya. Dari sirah ini kita akan tumbuh rasa cinta kita, mahabbah. Jadi dari ma'rifah naik ke taraf mahabbah. Ya, maka dalam pepatah kita, tak kenal maka tak sayang, ya, tak kenal maka tak aruf katanya. Ya. Jadi ma'rifah dulu baru naik ke taraf mahabbah dengan mengenali Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, dan ini juga kitabnya banyak sekali, yaitu mengenal Rasulullah dari segi dalail, mukjizat-mukjizatnya, bukti-bukti kenabiannya, itu semua lengkap. Dan itu ada dalam kitab-kitab Dalail An-Nabawi lil Baihaqi, ada kitab-kitab Khosais karya Imam Suyuti, itu semua ada Siyaru Alami Al-Huda sallallahu alaihi wasallam ya. Itu 9 jilid, itu semuanya bercerita tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalail, kemudian Khosais, itu semua bercerita tentang sarirah, asrar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita tadi dari taraf ma'rifah dari kitab-kitab Syama'il, masuk ke taraf mahabbah dari kitab-kitab sirahnya, masuk ke tahap ittiba dari sarirah, dari rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan, fadail para anbiya terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita sampai pada taraf ittiba. Ittiba meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti puncaknya adalah ada imamah. Ada kepemimpinan Islam, ada institusi Islam dari semua tadi tahapan yang kita paparkan tadi. Maka jika pertanyaannya tadi bahwa ittiba'nya kita itu sudah tersekularisasi, ya. Tadi Ustaz Rudi sudah menjelaskan dengan gamblang apa itu sekularisasi, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya almaniyah, sebagian ulama mengatakan ilmaniyah. Kalau Nagib Atas itu seorang ulama dari Malaysia, seorang habaib juga, itu mengatakan ilmaniyah, tapi kalau Dr. Qardawi mengatakan ilmaniyah. Kita artikan sekularisme. Itu Fasluddin Anil Haya. Maka benar terjadi dalam masyarakat kita bahwa sekularisme itu terjadi dengan gamblang ya. Umpamanya ya Ustadz ya, ada tentunya kalau di sini tidak ada yang seperti itu, mungkin ada di luar sana. Ada mungkin muslimah yang sholat, habis sholat buka kerudung. Atau umroh, ketika umroh berpakaian lengkap, menutup aurat, habis umroh, mohon maaf buka aurat lagi. Ini kan tersekularisasi gitu. Atau dalam individu tentunya. Dalam masyarakat kita juga ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak berjalan dengan benar atau berjalan dengan baik. Judi online atau pinjaman online dan seterusnya itu marak ya, pacaran dan segala macam. Maka ini sudah masuk ke sekularisasi juga, yang seharusnya kita sebagai masyarakat saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Nanti masuk lagi taraf pemerintah, taraf negara ya. Dalam negara kita tentunya ya, kita sistem demokrasi kita yang kita lihat sekarang dengan semrawutnya ya, keadilan, kezaliman ada di mana-mana ya. Kemudian pengelolaan hasil bumi ya yang tidak adil dan kita lihat dengan kasat mata kita. Dan yang terakhir tentu nanti dengan dunia ya, tataran yang sekarang ini adalah sosialisme itu sudah hancur ya. Kemudian ada Uni Soviet dulu, ada kapitalisme yang bakalan hancur katanya ya, dan tentunya yang terakhir adalah Islam ya. Ideologi Islam ini yang harus kita perjuangkan supaya kita tidak tersekularisasi lagi, tidak terpisah ya. Kalau ada gium dari masa dahulu itu a'ti malillah lillah,
berikan hak-hak Allah kepada Allah. A'tima li kaisar, berikan hak-hak pemimpin, raja, kaisar kepada kaisar. Maksudnya agama ini dipisah dari ruang lingkup Islam atau ruang lingkup agama, ya. Dunia dipisah dari ruang lingkup agama, dan inilah terjadi sekularisme yang melanda dunia, termasuk dunia Islam di masa sekarang. Mungkin itu singkat Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Tadi artinya Ustaz sampaikan sosialisme sudah hancur dengan runtuhnya Uni Soviet. Lalu kemudian kapitalisme sebentar lagi. Artinya ini masih berlangsung Ustaz ya? Masih berlangsung. Nah, bisa dikatakan ya artinya di negeri kita juga saat ini kapitalisme sekuler, ya, kapitalisme sekuler. Nah, tetapi memang umat Islam saat ini masih dalam proses memperjuangkan bagaimana mewujudkan Islam itu secara totalitas, ya, sebagaimana dulu pernah diwujudkan di generasi-generasi sebelumnya. Mungkin saya ingin ke Ustadz Rudi lagi. Ustadz, jadi kalau masalah kepemimpinan Ustadz ya, nah sebagian itu mengatakan masih relevan tidak model kepemimpinan ala Nabi SAW itu, karena kalau diterapkan di masa sekarang apa namanya itu kita tuh mundur maksudnya. Sementara kalau yang sekarang ini kan lebih modern, demokrasi tadi kan, kapitalisme. Nah di negeri-negeri Islam yang mayoritas Islam ya mungkin ya kecuali mungkin sedikit Timur Tengah karena monarki, tapi di sebagian negeri Islam itu kapitalisme sekuler. Bisa dikatakan Malaysia juga sama ya kan, ataupun yang lainnya. Itu seperti apa Ustaz? Iya, baik. Jadi apakah kemudian kepemimpinan Islam atau kepemimpinan ala Rasulullah ini masih apa namanya kompatibel ya dengan kondisi kita saat ini? Ya. Bahkan atau mungkin ada yang mengatakan bukan, atau kalau kita mengikuti kepemimpinan Nabi bukankah kita mundur ke belakang? Kan begitu? Ya kan? Nah, maka muncul pertanyaan, mundur ke belakang yang seperti apa? Gitu kan? Apakah yang dimaksud mundur ke belakang ini adalah mundur ketika saat itu gaji seorang guru ngaji itu adalah sekitar berapa? 15 dinar. Apakah mundur seperti itu yang dimaksud? Apakah yang dimaksud mundur itu adalah masa di mana kaum muslimin itu memimpin 2/3 dunia, gitu. Mundur yang dimaksud itu mundur yang seperti apa, gitu. Ya. Apakah mundur yang dimaksud itu adalah mundur di mana ketika tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat pada masa kekhilafan Umar bin Abdul Aziz misalnya, di mana masyarakat berarti sejahtera. Sejahtera, Ustaz. Nah, jadi mundur yang seperti apa? Itu dulu kan? Iya. Nah, jadi justru hari inilah yang kita, di mana kita hidup dalam masa kemunduran. Ya. Jadi kalau kemudian malah terbalik Ustaz ya? Malah terbalik gitu kan. Justru hari inilah kita mengalami kemunduran. Sekarang saya tanya, berapa gaji guru ngaji sekarang? Berapa gaji guru TPA sekarang? Iya. Berapa? Berapa Ustaz? 250.000. 250.000 per bulan. Kalau dulu berapa Ustaz tadi? Dulu 15 dinar per bulan. 15 dinar per bulan. Silakan dikalikan, 1 dinar 4 sama dengan 4,25. Ya, 4,5 gram. Nah, sekarang gram harga emas berapa sekarang? 1,5 juta ya? Nah, ya dikalikan lah ya. Ya, wah Masya Allah. Puluhan juta ya. Masya Allah. 70-an juta. Jauh selisihnya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah pada masa Umar bin Khattab itu adalah masa yang mundur? Pada masa Khalifah Umar itu adalah masa yang mundur, atau masa sekarang masa yang mundur? Kan sekarang yang mundur gitu kan? Sekarang yang mundur. Dulu sekarang saya tanya, berapa jumlah fakir miskin yang ada di Indonesia sekarang? Kalau menurut data World Bank, jumlah fakir miskin yang ada di Indonesia ini lebih dari 50%. Kita anggaplah 50% dari penduduk Indonesia itu fakir miskin. Berarti sekitar 140 juta. Rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi kalau menurut BPS, jumlah rakyat miskin Indonesia ini sekitar 30 juta. Karena standarnya beda. Kalau standar BPS, penghasilan per hari itu dikatakan miskin apabila di bawah $2 per hari. $2 itu berarti sekitar 30.000. Jadi kalau 30.000 dikali
30 hari berarti 900.000. Jadi kalau orang penghasilannya di atas 900 itu tidak lagi dikatakan miskin. Pertanyaannya 900.000 satu bulan cukup untuk hidup enggak? Kalau anaknya 2? Enggak. Orang bujang tidak cukup, apalagi anak 2. Nah, jadi standarnya beda. Makanya standar. Jadi kalau dikatakan Indonesia ini angka kemiskinannya turun, sekarang tinggal 20 jutaan ya, tidak sampai lagi 30 juta. Itu sebenarnya karena standar kemiskinannya yang diturunkan. Nah, itu persoalannya. Jadi ini persoalan permainan standar gitu ya. Permainan angka. Permainan angka. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau justru menurut World Bank 50% rakyat Indonesia ini miskin. Nah, bandingkan dengan masa kekhilafan Umar bin Abdul Aziz di mana tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Kalau tidak ada menerima zakat berarti tidak ada lagi asnaf fakir dan miskin. Tidak ada asnaf gorimin. Benar enggak? Sekarang asnaf gorimin banyak atau sedikit? Ya mungkin di antara kita banyak yang punya hutang ini kan. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari hutang. Amin, amin, amin. Nah, sekarang pertanyaannya mundur mana gitu? Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada masa Islam atau pada masa sekarang? Nah, kan berarti mundurnya sekarang. Nah, justru hari inilah masa di mana kita mengalami kemunduran. Ya. Dulu umat Islam menguasai 2/3 dunia di bawah satu kepemimpinan yang kita sebut dengan khalifah atau kekhilafan Islam atau Amirul Mukminin. Sekarang umat Islam terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara kecil-kecil yang sangat lemah dan tidak bisa berbuat banyak di depan negara-negara penjajah. Sekarang mundur mana dengan masa dulu dengan masa sekarang? Mundur masa sekarang. Jadi hari ini kita mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Jadi kondisi umat hari ini, kondisi kita hari ini adalah kondisi yang benar-benar memprihatinkan dan mengalami kemunduran yang sangat parah dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam seluruh bidang kehidupan kita mengalami kemunduran yang sangat parah. Nah, pertanyaannya atas seluruh kemunduran itu, atas seluruh kerusakan yang terjadi, atas seluruh fasad yang ada, apa solusinya? Apakah kita tetap mau berpegang teguh kepada demokrasi hari ini sebagai solusi? Kan tidak. Faktanya justru hari ini dengan demokrasi kita semakin hancur. Ya, dengan berbagai produknya lah ya. Sekulerisme, kapitalisme. Apakah kita mau berpegang kepada itu atau kita mau kembali sebagaimana dulu misalnya pernah merasakan Nasakom, kembali kepada sosialisme komunis gitu. Apakah itu sebagai solusinya? Kan juga tidak. Nah, pertanyaannya lalu kalau dengan kapitalisme sekuler bukan solusi, demokrasi apalagi, kemudian dengan sosialisme komunis juga ternyata juga bukan solusi dan malah juga semakin parah misalnya, lalu solusi apa yang bisa kita harapkan? Tentu solusinya harus kembali kepada Islam. Jadi inilah satu-satunya solusi. Dan kalau kita bicara tentang Islam, maka kita bicara tentang kepemimpinan. Karena sesungguhnya ya Islam tidak akan bisa diterapkan tanpa adanya kepemimpinan. Islam tidak akan bisa diterapkan tanpa adanya negara. Islam tidak akan bisa diterapkan tanpa adanya daulah. Makanya kenapa kemudian Rasulullah SAW ya harus kemudian repot-repot hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Nabi harus kemudian mendatangi berbagai kabilah, berbagai suku. Ya. Yang kemudian beliau ditolak sana sini. Bahkan ketika mendatangi Taif, beliau harus dilempari dengan batu sehingga giginya berdarah, kakinya berdarah. Semua itu dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka agar apa yang telah dibawa oleh beliau, yaitu Islam ini dapat diterapkan, dapat diamalkan dalam seluruh kehidupan masyarakat. Kan ini harapannya. Maka kemudian Nabi pada akhirnya memilih untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Madinah lah satu-satunya wilayah yang pada saat itu mau menerima Islam, mau menerapkan Islam dan mau membela dan berkorban untuk Islam. Maka Nabi kemudian hijrah dan tentu atas bimbingan wahyu dari Allah Nabi hijrah ke Madinah dan di sanalah kemudian daulah Islam itu ditegakkan. Dan kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apakah kemudian masih cocok kepemimpinan Islam dengan masa hari ini, justru bukan hanya cocok. Justru kepemimpinan Islam itu adalah solusi atas berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, termasuk persoalan krisis kepemimpinan yang ada saat ini. Jadi bukan hanya cocok, tapi menjadi solusi ya atas berbagai persoalan yang ada saat ini, termasuk persoalan kepemimpinan. Jadi saya kira itu, Ustaz. Ya, baik. Ke Ustaz Rio ya, Ustaz. Balik lagi. Terkait dengan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwasanya artinya itu menjadikan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya pedoman. Nah, tetapi faktanya memang kita melihat ada orang-orang Muslim itu yang mencoba mengambil, memadukan,
mengkompromikan pemikiran-pemikiran dan sistem yang sesungguhnya itu bukan berasal dari Islam. Kita bisa sebut ya berasal dari Nasrani kalau dia agama, atau berasal dari Barat kalau dia sebuah negara. Itu apa hukumnya menurut pandangan Islam, Ustaz? Jadi istilahnya mencampur aduk ya. Ya, mencampur adukan, Ustaz. Ya. Jadi kita sebetulnya Islam sudah mengatur begitu komprehensif ya. Agama kita ini telah mengatur begitu detail semua urusan yang kita hadapi di dunia ini. Dari bangun tidur hingga tidur kembali ya. Sudah lengkap ya. Waraditu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini ketika itu Rasulullah berkhutbah ya, di depan para sahabat, ribuan sahabat ketika itu telah disempurnakan agama Islam ini dan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita tidak perlu lagi mengambil dari luar-luar Islam. Dalam Islam ini sudah lengkap semuanya. Ya, sisi ekonominya, perbankan dan seterusnya, muamalah akidahnya tentunya, syariahnya lengkap, muamalahnya lengkap semua. Dan kitab-kitab fikih sudah cukup untuk menjawab semua problematika yang kita hadapi sekarang. Kitab Al-Mughni umpamanya. Dalam kitab-kitab pemerintahan banyak dikarang oleh ulama-ulama kita, baik yang kontemporer, baik itu yang turas, adapun yang kontemporer sekarang ini. Maka ketika Umar bin Khattab mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini satu bangsa, satu kaum, satu umat yang Allah muliakan dengan Islam. Ketika kita mencari di luar Islam itu adzallanallah, Allah hinakan kita. Maka ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita tidak perlu lagi mengambil, tentunya dalam pemerintahan tadi Ustaz ya, yang Ustaz ya, tidak perlu lagi mengambil itu. Kenapa? Karena dalam Islam as-siyadatu lisyar'i. Kedaulatan itu ada di dalam syariat, dalam wahyu, dalam Al-Qur'an Sunnah, ijma' dan qiyas. Sedangkan dalam produk manusia as-siyadatu lisya'b. Kepemimpinan itu, kedaulatan itu ada dalam masyarakat. Pertanyaannya, betulkah kedaulatan itu ada dalam masyarakat kita sekarang? Siapa yang mengeluarkan perpres, perpu, permen? Apakah itu adalah kehendak kita? Tentunya saya rasa tidak. Maka apa yang mereka katakan, ada gium dulu Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Itu kan yang dulu. Ya, betul, kemudian ada demokrasi. Kemudian katanya suara rakyat inilah ya suara rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tapi kembali lagi kita pertanyakan, benarkah suara itu ada dalam suara rakyat atau malah sebaliknya? Kita hanya sebagai korban yang terus diberi rayuan-rayuan. Maka tadi dari Al-Quran jelas al-akmaltu lakum, kemudian athar dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, saya rasa itu cukup ya. Dan 1300 tahun kepemimpinan Islam yang sangat luar biasa, meskipun ada sedikit su'ut tatbiqnya, ada sedikit kesalahan dalam pemerintahannya, dalam penerapannya 200 tahun ini. Ya. Kalau kita lihat sekarang di Jepang umpamanya, itu banyak kampung-kampung yang tidak ada lagi anak-anak kecil, anak-anak kecilnya, remaja-remajanya. Di Eropa itu kurvanya itu sudah ini ada krisis manusia di sana, ada krisis populasi di sana. Inilah kapitalisme itu. Maka lagi-lagi tadi dalam Islam ya, kita sudah diatur semuanya dari segi aspek kehidupan kita. Maka kita hanya kembali saja ke agama kita, ke sistem kita, kemudian sistem dan institusi yang telah dibangun oleh ulama-ulama kita dahulu. Insya Allah dari penerapan itu ya kita akan mendapat keberkahan ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Allah akan berikan keberkahan kepada kita
Ya, ketika kita tadi menjalankan syariat itu dengan secara kafah tadi. Mungkin itu Ustaz. Gitu. Jadi mungkin saya ingin penegasan Ustaz. Ya. Itu menurut para ulama, maksudnya hukumnya, Ya. menurut hukum Islam itu mengambil pandangan-pandangan pemikiran-pemikiran Barat untuk diterapkan. Ya. Kemudian termasuk juga ya menyebarluaskan artinya. Dalam hal ini ya mendakwahkan, mensiarkan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya bukan bersumber dari Islam seperti kapitalisme, demokrasi, sosialisme, komunis. Itu apa pendapat para ulama tentang itu, Ustaz? Ya memang ada debatable lah ya. Tapi kita melihat yang paling kuat itu adalah ya tidak boleh, Ustaz. Ya tidak boleh. Memang ada pendapat yang mengatakan ya ini juga sudah sesuai, kita bisa beribadah dengan baik dan seterusnya ya. Cuman jangan sampai terjadi seperti saudara-saudara kita yang di Kazakhstan, Tajikistan, kemudian Uighur dan seterusnya. Mereka memang menganut sistem demokrasi umpamanya, presidensial dan seterusnya. Namun 20-30 tahun yang lalu itu mereka bercerita, meskipun negara itu negara demokrasi, tapi untuk memperlihatkan buku-buku agama saja itu nggak boleh, menyimpan buku-buku agama saja nggak boleh. Ini penuturan langsung dari mereka. Mempunyai buku-buku agama nggak boleh. Itu bekas jajahan Uni Soviet ketika itu. Ya, itu buku-buku itu mereka tanam di bawah tanah, buku-buku Islam. Kalau ketahuan itu diambil. Ini kan sistem yang mereka terapkan ketika itu. Ya, dan mereka mayoritas Muslim di bawah Uni Soviet ketika itu ya, Kazakhstan, Tajikistan. Maka kita miris. Ya, memang alhamdulillah di negara kita beribadah dengan baik, dengan tidak ada gangguan dan segala macam. Tapi di berbagai negara Muslim yang lainnya tidak seperti itu yang terjadi. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Syekhul Azhar dalam beberapa Syekh Ahmad Thayyib ya, Dr. Syekh Ahmad Thayyib mengatakan sudah saatnya sebetulnya kita ini bersatu, ya, dan menerapkan syariah secara kafah. Itu ada dalam video beliau katakan. Nah, karena sekarang ini ya beliau sebagai, kita anggaplah sebagai pimpinan tertinggi umat Muslim dunia ini, hanya bisa menyampaikan kapan kita bersatu ya. Kita tidak punya solusi untuk Palestina umpamanya sampai sekarang ini. Karena tadi kita tidak bersatu tadi ya, tidak punya institusi tadi. Maka ya Islam ini sudah kafah, sudah lengkap, sudah sempurna. Maka kita tidak perlu lagi mengambil dari luar Islam. Sebagai mungkin perbandingan boleh, tapi sebagai panutan kita, sebagai sandaran kita, sebagai sumber hukum kita tidak perlu lagi mengambil dari luar Islam. Karena Islam ini sudah lengkap dan sempurna. Mungkin itu Ustaz. Ya, mungkin saya ingin menambahkan silakan, Ustaz. Dari yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rio. Jadi ada sebuah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 61. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna Rasulullahi lahum adzabun alim." Jadi kata dalam ayat itu dijelaskan bahwa dan disampaikan bahwa dan orang-orang yang menyakiti Rasul maka sungguh baginya adalah azab yang pedih. Pertanyaannya seperti apa menyakiti Rasul? Suatu ketika Rasulullah SAW menemui ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat itu Nabi menjumpai ibunda Aisyah dalam keadaan wajah yang terlihat marah. Lalu kemudian ibunda Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu marah?" Maka kemudian Nabi menjawab, "Bagaimana perasaanmu jika aku memerintahkan kepada orang-orang untuk melaksanakan suatu perintah, tapi mereka bimbang, tapi mereka ragu untuk melaksanakannya?" Nah, jadi hadirin rahimakumullah. Jadi bayangkan, ketika kita bimbang, ragu dengan perintah Rasulullah saja, itu sudah dikatakan sebagai menyakiti Rasul, menyakiti Nabi, maka apalagi kalau sampai kemudian benar-benar menolak, tidak mau berhukum kepada apa yang telah Nabi bawa. Maka tentu lebih menyakiti Nabi lagi, kayak begitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa mereka yang menolak hukum-hukum Allah, tidak mau berhukum kepada hukum yang dibawa oleh Rasulullah,
maka sungguh ya mereka termasuk dalam 3 kategori. Satu di antara 3 kategori. Ya. Pertama bisa termasuk dalam golongan orang-orang kafir, yang kedua zalim, yang ketiga ya fasik. Ya, tidak ada di luar dari 3 itu. Kalau enggak kafir ya fasik atau zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Bahkan perkara ketaatan kepada apa yang dibawa Rasul ini dikaitkan oleh Allah dengan perkara keimanan. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fima syajara bainahum." Ya, ilal akhir ayat. Jadi tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia menjadikan ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah atau sampai menjadikan Rasul sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau kemudian tidak mau menjadikan Rasul sebagai hakim atau tidak mau menjadikan apa yang dibawa oleh Rasul sebagai hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan kita, baik dalam persoalan kita sama manusia maupun dalam persoalan kepemimpinan, maka dikatakan la yu'minu, ya tidak beriman. Jadi ini ayatnya dengan apa yang disampaikan dalam hadis tadi itu semua itu sejalan. Bahwa ketika menolak, ketika ragu untuk menerapkan atau mengambil dari apa yang diperintahkan Rasul, maka itu sama dengan menyakiti Rasul. Ya. Dan ketika menolak apa yang dibawa oleh Rasul, maka kategorinya kalau tidak kafir, fasik atau zalim. Dan semua itu nanti ada penjelasannya menurut para mufassir. Tapi kategorinya tidak keluar dari itu. Artinya Pak, berdosa. Ya, bahkan bisa membawa pada kekufuran. Nah, jadi begitu. Allahu a'lam bishawab. Tadi mungkin sebagaimana yang sudah disampaikan, artinya memang sebagai seorang muslim kita wajib ittiba secara totalitas kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait dengan tadi aspek kepemimpinan, kita bicara tentang sistem. Apakah memang ada diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan sistem yang memang harus kita ikuti? Kalaupun ada, maksudnya perbedaannya seperti apa dengan sistem-sistem lainnya, Ustaz? Rio mungkin. Perbedaan sistem itu ya mungkin perbedaan yang paling mendasar itu adalah bahwa dalam Islam itu tentunya kedaulatan itu dalam syariat ya. Bahwa kita dalam Islam akan mengembalikan segala urusan kita itu kepada syariat ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'im farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal akhiril ayat. Jadi itu mungkin salah satu perbedaan yang sangat mendasar, bahwa kalau kita dalam kepemimpinan Islam ini dan institusi Islam ini, tahkim kita atau mengembalikan hukum itu adalah kepada syariat ya. Kedaulatan itu asyadah juga kepada kepada syariat, dan tentunya dalam demokrasi mungkin ya, asyadatul lisya'ab, kepemimpinan ada dalam tangan sya'ab atau masyarakat ya. Itu mungkin salah satu. Dan tentunya bahwa hukum-hukum atau produk hukum dalam Islam tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di luar Islam, produk hukumnya berasal dari manusia, dan manusia makanul khata'i wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Ya, maka apakah kita mau mengambil produk hukum dari Allah Subhanahu wa taala atau produk hukum dari manusia sendiri? Maka ketika ada seorang pakar dari barat mengatakan pembagian warisan ini sangat luar biasa. Karena produk hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat detail. Nah, namun kita kadang umat muslim mencibir, kenapa perempuan dapat laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Lidzakari hadzul unsayain. Ya, padahal orang barat sendiri melihat, seorang pakar mengatakan ini sangat detail, sangat luar biasa pembagian Islam. Ini kan produk Allah Subhanahu wa taala. Jika produk manusia mungkin ya mereka beda harus sama mungkin. Ya, mungkin ada lagi yang mengatakan emansipasi wanita dan seterusnya gitu ya. Tentu bisa banyak versi. Ustaz. Ya, maka itu akan dan produk hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala tentunya membawa maslahat, membawa keberkahan. Dan produk hukum yang berasal dari manusia
belum tentu, bisa jadi ada keberkahan, ada kebenaran di situ, tapi belum tentu ada keberkahan di sana. Ya, mungkin seperti itu kan. Jadi itu mungkin dua poin untuk perbedaan mendasar, gitu ya. Baik Ustaz. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin mengundang audiens untuk bisa berpartisipasi, bisa mengajukan pertanyaan mungkin ke para narasumber, termasuk juga ingin memberikan tanggapan terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Silakan, boleh dari satu, kemudian lagi ada dari Ikhwan dulu. Ikhwan, oke, dua. Ahwat, dari ibu-ibu ada? Oke, kalau belum nggak apa-apa ya, dari bapak dulu. Tolong dibantu panitia, mic-nya. Bapak tolong sebutkan nama, dari mana ya? Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh moderator tentang ittiba ini. Ada kepentingan kaum togut peradaban togut untuk membaliknya sehingga manusia mulai starting pertama itu berusaha untuk membangun hukum sendiri, membuat hukum sendiri, membuat ideologi sendiri. Maka muncullah 3 ideologi yang sangat prinsip menentang ideologi Islam, ideologi Allah itu adalah sosialis, kapitalis, dan terakhir yang sedang didengung-dengungkan sekarang, yang sedang diidolakan sekarang ini adalah ideologi demokrasi. Ya. Nah, semua rentetan sejarah ini akan bermuara kepada penentangan kepada Islam. Ya, mungkin bisa disingkat Pak. Silakan. Maksudnya bisa dipersingkat. Jadi sudah ya itu ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pak Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Bapak yang di belakang. Tolong panitia dibantu mic-nya. Jangan lupa sebutkan nama, kemudian dari mana asalnya. Silakan, mungkin biar kita bisa berbagi dengan yang lain diskusinya, bisa fokus kalau memang pertanyaan, kalaupun ada pandangan boleh, tapi tolong dibatasi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Aris dari Kelurahan Bukit Sari, Gerunggang, Pangkal Pinang. Di sini saya ada beberapa pernyataan dan pertanyaan. Pernyataan pertama, saya bersyukur alhamdulillah bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang taat, berangkat dari keresahan, melihat kondisi umat yang tadi sudah dinyatakan sama pemateri kita, bahwa di zaman sekarang ini bukan mengalami kemajuan, tapi kemunduran. Saya sangat setuju sekali dan merasakan itu. Nah, pernyataan saya sangat apresiasi terhadap kegiatan ini dibuat, karena yang selama ini kita dengar, kita lihat, begitu mendengar kata maulid, yang terbayang adalah makan-makan, lebaran, ya, sehingga substansi dari maulid itu sendiri hilang. Kita berharap dengan adanya diskusi tentang maulid yang judulnya mencintai Nabi, meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, pulangnya dari sini ada butir-butir poin-poin yang bisa kita ambil, sehingga ketika saya memilih Nabi menjadi pemimpin, menjadi contoh, apa yang mesti harus kita lakukan setelah kita mendapatkan diskusi. Paling tidak solusi apa yang bisa kita berikan untuk kepentingan umat ini. Yang sekarang ini kondisi umat adalah Islam betul-betul sebagaimana yang digambarkan oleh sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, yusiku antada alaikumul umam, dan seterusnya, bahwa umat Islam ini seperti buih di atas lautan, terombang-ambing. Banyak memang, masjid makin banyak, umat Islam makin banyak, hafiz makin banyak, pesantren makin banyak, tapi kondisi umat sekarang ini seperti buih di atas lautan. Banyak tapi tidak punya kekuatan.
Nah, solusi apa hadirnya kita di muka bumi ini yang diberikan kesempatan oleh Allah waktu yang tidak lama? Itu yang ingin kita harapkan. Ya. Pernyataan. Kemudian pertanyaan. Saya sangat setuju sekali dengan pernyataan-pernyataan atau pemaparan-pemaparan baik dari tayangan tadi tentang mahabbah, tentang kecintaan, kemudian Ustadz Rudi menyampaikan tentang kepemimpinan, khilafah sebagai solusi. Saya sangat setuju. Cuman pertanyaan saya adalah, ketika kita semua setuju khilafah sebagai solusi permasalahan umat, menyelesaikan semua permasalahan umat yang sekarang ini multi kompleks, lalu saya harus bagaimana? Kita harus bagaimana ketika mensetujui itu? Bedanya gini, ketika kita berdemokrasi, tidak setuju dengan pemimpin si A, 5 tahun tunggu kemudian bagaimana kita berupaya menjadikan seseorang pemimpin yang kita anggap layak dan mampu, kita ada harapan. Nah, ketika kita menginginkan khilafah, harapannya siapa yang kita harapkan untuk bisa menjadikan itu sebagai solusi? Ya. Nah, barangkali itu pertanyaan dan pernyataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari ibu-ibu sudah ada mungkin? Oh ya, silakan. Jangan lupa tadi ya sebutkan nama, kemudian asal. Kalau ada pertanyaan langsung silakan. Kalau ada pandangan tolong disampaikan secara singkat ya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Soleha dari Air Kepala 7, Kecamatan Grunggang. Mungkin singkat saja langsung. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan aku ciptakan engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Itu jelas. Tetapi kenyataannya selama ini umat Islam yang begitu meriahnya ketika mengadakan perayaan Maulid, makin kesini itu makin tidak nampak. Gitu. Seperti yang disampaikan oleh tadi Ustadz Rudi maupun Ustadz Rio. Makin kesininya bukan makin kemajuan, sementara kita melihat perayaan-perayaan Maulid ini luar biasa, ramenya luar biasa. Masjid itu tidak sah kalau tidak mengadakan perayaan Maulid. Harapannya tentunya jamaahnya, umat Islam khususnya, itu menyadarin dan kemudian ada peningkatan dalam pola pikir perilaku. Dan yang terpenting adalah kepemimpinan. Tentunya kita berharap pemimpin kita merubah juga pola pikirnya, mencontoh, menauladani seperti Nabi Muhammad SAW. Kita banyak berharap dan berharap, tapi kadang kita bingung kepada siapa kita berharap. Kepada pemimpin. Ternyata pemimpin juga kita tidak bisa kita harapkan. Kita berharap pemimpin itu bisa membawa minazulumati ilan nur, dari jalan yang gelap dari menjadi jalan yang terang. Tetapi itu tidak pernah ada. Seperti tadi di masyarakat sudah menjamur ya pesantren di mana-mana seperti disampaikan oleh Bapak tadi. Tahsin, tahfiz, para hafiz dan hafizah itu luar biasa. Tapi terlihat tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi umat saat ini. Sehingga memang kita merindukan sosok pemimpin itu benar-benar sosok yang bisa membawa jalan keluar, solusi untuk umat. Nah, pertanyaannya tadi, saya tidak mengucapkan pernyataan, pertanyaannya, bagaimana caranya, solusinya? Kita jelas, kalau tadi sampaikan solusi kita cuma satu kok, kembali kepada ajaran Islam, betul, itu sangat betul. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Solusinya seperti apa? Dari mana kita akan memulai? Ya, kalau kita melihat banyak loh kementerian-kementerian dari sisi pendidikan, menteri keagamaan, menteri agama dan sebagainya. Tetapi makin kesini ya menurut saya yang masih terlalu awam ini masih mencampur adukan, membaur. Tidak terlihat yang nampak lagi yang mana itu hak, mana yang batil karena sudah membaur.
Nah mungkin itu tadi kembali pertanyaannya, kira-kira dari mana akan memulai dan dari seperti apa yang akan kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik langsung ya ke Ustadz Sofyan Nudianto terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas beberapa pernyataan, tanggapan maupun pertanyaan. Baik, saya akan jawab secara umum, nanti baru mungkin mengkerucut pada pertanyaan secara khusus tadi. Baik, tadi saya mulai dari yang ketiga, dari Ibu Solihah. Tadi disampaikan bahwa secara fakta hari ini semangat keberislaman kaum muslimin semakin meningkat. Kita memiliki banyak pesantren, para hafiz, ya, itu semakin menjamur dan sangat luar biasa saya kira. Ya, begitu pula dengan masjid-masjid sudah terlihat ya, semangat untuk beribadah atau berjamaah di masjid, itu juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan-peningkatan. Nah, tetapi ternyata semua itu tidak mampu membawa kepada perubahan ke arah yang lebih baik sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Ekonomi makin sulit ya. Kemudian katakanlah misalnya hari ini BPJS ya di Bangka Belitung ya, itu mulai memangkas untuk BPJS yang PBI, sudah sekitar 6 ribuan yang dipangkas. Artinya apa? Kenapa dipangkas? Karena pemerintah nggak sanggup lagi mensubsidi BPJS untuk masyarakat yang tidak mampu. Ya, sehingga akhirnya hari ini banyak yang kemudian ingin berobat dengan PBI nggak bisa lagi. Nah ini contoh apa? Mengalami krisis keuangan. Ada teman saya tadi pagi atau tadi malam ya WA ke saya, Ustadz, tolong beli tanah kapling saya, dia bilang. Kami lah ada gajian berapa bulan ini, dia bilang. Honor di Pemprov, lah berapa bulan tidak gajian. Kemudian di Pol PP tugasnya. Ya honor di Pol PP. Samalah saya bilang saya sedang krisis. Ya artinya apa? Artinya secara kondisi ekonomi keuangan negara maupun daerah itu juga sama kondisinya. Belum lagi kita bicara tentang berbagai kemaksiatan ya yang merasa makin merajalela dan sebagainya. Belum lagi penindasan yang diterima oleh kaum muslimin termasuk yang ada di Palestina dan seterusnya. Nah maka ini persis seperti apa yang tadi digambarkan oleh Ustadz Aris tadi tentang bahwa umat Islam ini jumlahnya banyak tapi bagaikan buih di tengah lautan. Ya buih itu sebagai perumpamaan, buih sebanyak-banyaknya buih tidak akan pernah ditakuti oleh sampan. Ya. Sebanyak-banyaknya buih tidak akan pernah ditakuti oleh sampan, perahu kecil, nggak akan takut. Tetapi kalau sudah karang, walaupun tidak terlalu besar ukurannya, tapi akan ditakuti oleh kapal-kapal besar. Nah artinya apa? Inilah kondisi kaum muslimin, meskipun jumlah mereka banyak, jangankan kapal, sampan pun nggak akan takut. Contoh misalnya Israel. Ya, Israel itu kan sebuah bangsa yang hari ini jumlahnya sangat kecil. Sangat kecil. Jumlah mereka tidak lebih dari 6 juta. Sementara umat Islam hampir 2 miliar. Mohon maaf, saya sering bilang perumpamaannya. Kalau umat Islam kentut barang-barang itu pingsan semua orang Yahudi itu. Saking jumlah mereka itu sangat kecil. Tetapi kenapa mereka begitu berani dengan umat Islam? Karena tadi jumlah umat Islam yang banyak ini bagaikan buih. Maka apa yang harus kita lakukan adalah menciptakan atau menjadikan umat Islam ini seperti karang. Nah pertanyaannya bagaimana membuat umat Islam ini seperti karang? Gitu loh. Maka karang itu ya, umat Islam akan menjadi seperti karang kalau kemudian pertama umat Islam memiliki seorang pemimpin. Yang kedua, pemimpin ini memimpin umat Islam hanya dengan syariat Allah, hanya dengan syariat Islam. Maka dengan begitulah umat Islam akan menjadi karang. Hal ini sebagaimana yang kemudian Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah orang-orang yang beriman itu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ya, dan janganlah mereka bercerai-berai. Jadi berpegang teguh kepada tali agama Allah. Maknanya apa? Berpegang kepada syariat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan bercerai-berai. Kenapa hari ini kita bercerai-berai? Karena kita tidak memiliki satu kepemimpinan. Dan agar umat Islam bisa bersatu seperti karang, maka mereka butuh seorang pemimpin yang kemudian memimpin mereka, meriayah mereka, mengurusi mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sesungguhnya esensi dari khilafah itu. Maka menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah di dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz 2,
Beliau mengatakan al-khilafatu hiya ri'asatun amatun li jami'il muslimina jami'an fid dunya. Jadi khilafah itu adalah kepemimpinan bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia. Ya, karenanya khilafah ini adalah kepemimpinan di dunia, ya, tidak ada hubungan, bukan kepemimpinan akhirat, mohon maaf, bukan kepemimpinan akhirat, tapi kepemimpinan di dunia. Ya. Dan ini berbeda dengan sistem teokrasi. Nah, ini sekaligus mungkin tadi ada pertanyaan tentang perbandingan sistem, ya, pemerintahan. Berbeda dengan teokrasi. Teokrasi itu mengklaim bahwa mereka raja itu wakil Tuhan, sehingga kepemimpinan dunia dan juga akhirat, akhirnya begitu. Tapi beda dengan khilafah. Khilafah ini adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin, ya, di dunia. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kaum muslimin ini harus memiliki satu orang pemimpin di dunia ini. Itu yang kita sebut dengan Amirul Mukminin, yang kita sebut dengan khalifah, ya, atau imamah. Untuk apa? Untuk apa kepemimpinan ini ada? Liqamati ahkami syariatil islamiyati. Itu untuk menegakkan, untuk menerapkan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam. Ini yang pertama. Berikutnya apa? Wa hamlatid da'watil islamiyati, yaitu yang kedua untuk mengemban dakwah Islam ilal alam, ke seluruh dunia. Dan inilah esensi dari khilafah itu. Yang pertama adalah adanya pemimpin yang satu bagi umat Islam. Yang kedua, adanya syariat Islam yang diterapkan untuk mengatur seluruh urusan-urusan umat. Dan dengan inilah umat Islam menjadi karang. Maka kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ini berbeda dengan pemimpin. Kalau bicara pemimpin, maka bicara orang. Sementara bicara kepemimpinan, maka bicara orang dan bicara sistem yang ia memimpin dengan itu. Maka kalau kita bicara hari ini, bicara tentang sistem hari ini, yang terjadi hanyalah pergantian pemimpin. Sementara dengan apa orang itu memimpin tidak pernah terjadi perubahan. Yang terjadi hanyalah 5 tahun kita pilih si fulan menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota. Tidak bagus. 5 tahun ke depan jangan pilih lagi, pilih yang lain. Sistemnya tetap demokrasi. Tetapi sistemnya tetap demokrasi. Bukan sistem Islam. Bukan sistem Islam. Alat untuk memimpinnya itu tetap dengan demokrasi. Maka yang terjadi hanyalah terjadinya perubahan pemimpin, bukan perubahan kepemimpinan. Nah, yang kita inginkan itu adalah perubahan kepemimpinan, yaitu pemimpinnya kita ganti dengan pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia memimpin hanya dengan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum-hukum Allah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Dan inilah yang dipraktekkan bertahun-tahun, ratusan tahun oleh para khulafaur rasyidin dan para khalifah-khalifah setelahnya. Yang dengan itulah umat Islam menjadi karang. Sehingga jangankan sampan, kapal yang besar pun akan takut. Siapa itu kapal-kapal besar? Amerika. Amerika tidak pernah berani kepada kekhilafan Islam pada saat itu. Sembunyi Amerika itu. Gak berani berhadapan dengan, ya, khalifahnya kaum muslimin. Tidak berani. Ya. Uni Soviet juga mengalami hal yang sama. Kebetulan Uni Soviet tegak ketika khilafah sudah mengalami kemunduran. Jadi tidak pernah berhadapan langsung. Tapi Amerika itu lemah. Inggris. Rusia dulu, Ustaz. Dulu Rusia, ya Rusia. Inggris. Negara adidaya setelah kekhilafan itu kan Inggris. Baru kemudian Amerika. Nah, Inggris pada saat itu ratusan tahun mereka berjuang untuk menghancurkan kekhilafan Islam. Ya, ratusan tahun mereka berjuang. Dan Inggris pun tidak berani berhadapan face to face dengan kaum muslimin. Kenapa? Karena karang yang dihadapi ini. Dia akan berani kapal itu menghantam karang, pasti akan hancur dia. Maka dia gunakan cara yang lain, yaitu melalui perang pemikiran. Itulah yang dilakukan oleh Inggris sampai akhirnya melalui anteknya Mustafa Kemal berhasil meruntuhkan khilafah. Nah, artinya hadirin rahimakumullah, maka kita harus menjadikan umat Islam seperti karang. Ya. Bagaimana? Yaitu dengan, ya, menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Takbir. Akbar. Nah, inilah yang kita inginkan. Nah, Ustaz. Oke. Kalau misalnya tadi seperti pertanyaan Ustaz Haris tadi, kalau setuju dengan khilafah, ya, lalu langkahnya gimana, Ustaz? Ya, itu yang ingin kita lanjutkan. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau pertanyaan dari Ibu Solehati, dari mana kita akan memulai? Ya, maka hadirin rahimakumullah, maka ini balik lagi kepada ittiba kepada Rasul. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama yang telah berhasil menegakkan
daulah Islam. Yang kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin sampai kemudian runtuhnya pada tahun 1924. Apa yang dilakukan oleh Rasul ketika memulai perjuangan untuk menegakkan daulah Islam? Nah, maka kita akan ittiba kepada langkah-langkah Rasul ini. Apa yang pertama dilakukan oleh Rasul? Yang pertama dilakukan oleh Rasul adalah membina. Pertama tentu mendakwakan Islam, ya, mengajak orang kepada Islam, ya, mendakwakan akidah Islam, ya. Setelah mereka masuk Islam lalu kemudian mereka dibina oleh Nabi dengan Islam. Maka yang pertama kali kita lakukan hari ini adalah pertama meluruskan dulu pemahaman akidah umat Islam hari ini yang telah banyak yang bengkok. Ya, akidah umat Islam. Kenapa? Karena hari ini akidah umat Islam balik lagi telah tercemari dengan akidah sekulerisme. Sehingga mereka hanya meyakini dan memahami Islam itu hanya sebatas pada agama ritual semata. Nah, ini harus kita luruskan bahwa Islam itu adalah akidah, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Maka kita luruskan akidah mereka yang tercampur dengan akidah sekuler dengan pemahaman akidah Islam yang lurus. Nah, kita bina mereka dengan akidah Islam yang lurus ini, kita bina mereka dengan pemahaman-pemahaman Islam, kita bina mereka dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mau terikat kepada hukum Allah, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pelurusan atas akidah Islam yang hari ini telah tercampur dengan sekulerisme dan penyamaan persepsi tentang syariat Islam, penyamaan persepsi tentang visi dan misi perjuangan dan metode perjuangan. Dan inilah pula yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya ketika mereka masuk Islam, dibina oleh Nabi secara intensif terus menerus, bahkan secara khusus Nabi membina para sahabat di rumah Arqam bin Abi Arqam selama 40 hari. Nah, lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi setelah kemudian dilihat kader-kader dakwah ini sudah kuat, siap tampil, siap terjun di tengah-tengah umat, maka kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk terjun berinteraksi di tengah-tengah umat secara terbuka. Yang diawali dengan keluarnya Nabi bersama para sahabat dalam dua barisan yang kita kenal dengan aktivitas masyirah atau aksi damai, kira-kira begitu. Satu barisan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dan satu barisan dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, mereka kemudian para Nabi dan para sahabat keluar mengiklankan bahwa ada dakwah Rasul, ada kutlah Rasul, ada partai Rasul, ada sebuah kelompok yang menyampaikan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada suatu kelompok yang menyebarkan Islam, yang menyampaikan Islam. Kita sampaikan kepada umat tentang Islam, tentang akidah Islam yang benar dan tentang syariat Islam secara kafah dan tentang pentingnya umat Islam kembali kepada Islam kafah dalam naungan khilafah. Dan ini yang terus menerus kami sampaikan di tengah-tengah umat. Gara-gara aktivitas inilah Nabi dan para sahabat ditangkapi, disiksa, gitu kan Pak ya, dizalimi, di macam-macam, sampai Nabi menghadapi ancaman pembunuhan. Karena aktivitas apa? Tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi, mendakwakan Islam di tengah-tengah umat secara terbuka. Dan ini harus terus menerus kita lakukan sebagai Nabi pun melakukan ini secara terus menerus. Dan kemudian berikutnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melakukan aktivitas apa yang kita kenal dengan aktivitas talabun nusrah. Talabun nusrah ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh Rasul juga secara intensif, di mana dakwah pada saat itu sudah seolah-olah menemui jalan buntu, ya. Orang-orang Quraisy tidak ada lagi yang mau beriman, dan sementara tokoh-tokoh kafir Quraisy semakin keras perlawanan dan penyiksaannya terhadap kaum muslimin, maka Nabi melakukan aktivitas yang kita kenal dengan talabun nusrah ini, mendatangi para ahlun nusrah, mendatangi para ahlul quwah, orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, para qabilah, pemimpin-pemimpin qabilah. Nabi mendatangi Bani Amir bin Sa'sa'ah, Nabi mendatangi Bani Thaqif di Taif, dan seterusnya. Ada puluhan kabilah yang didatangi oleh Rasulullah yang semuanya menolak. Termasuk yang tadi saya sampaikan di Bani Thaqif di Taif, sampai kemudian mereka melempari Nabi, ya, dengan batu sehingga kakinya terluka, ya, giginya patah dan seterusnya. Sampai kemudian datang malaikat Jibril, ya Rasul, ya wahai Rasulullah, apakah mau saya balikkan ini bukit Taif ini, gitu kan, bumi Taif ini? Jangan, kata Nabi, siapa tahu nanti dari mereka ada atau muncul para pembela-pembela Islam. Dan benar, dari Taif juga banyak muncul para pembela-pembela Islam di kemudian hari. Nah, sampai kemudian akhirnya Nabi berjumpa dengan Bani Aus dan Khazraj yang berasal dari Madinah, ya. Lalu kemudian bertemulah mereka di dalam ketika musim haji. Lalu kemudian setelah itu terjadi peristiwa Baiat Aqabah pertama. Lalu kemudian Nabi mengutus Mus'ab bin Umair, ya, untuk ke Madinah bersama dengan para pemuka-pemuka Aus dan Khazraj ini.
dan Mus'ab bin Umair dakwah di Madinah secara intensif, ya, sehingga tidak ada satupun rumah yang tidak dimasuki Islam pada saat itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, dan dakwahnya berhasil. Dan ketika itu 1 tahun kemudian setelah mereka siap, pemimpin-pemimpin Madinah ini siap, ya, termasuk yang sangat terkenal itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah satu pemimpin dari Bani Aus yang kematiannya itu membuat bergetar arsy-Nya Allah. Yang kematiannya itu ya membuat bergetar arsy-Nya Allah. Kenapa? Karena begitu luar biasa perlindungan dan pembelaannya terhadap Islam. Dan yang paling terdepan membela Islam. Nah, jadi Bani Aus dan Khazraj ini para pemimpinnya akhirnya menerima Islam, dan kemudian mereka siap untuk diterapkan Islam di negeri mereka, di wilayah mereka, ya, dan akhirnya mereka melakukan baiat Aqabah kedua kepada Rasulullah SAW di Mekah, yang itu menjadi penanda tegaknya daulah Islam. Tidak lama setelah itu kemudian Nabi berhijrah ke Madinah untuk memimpin daulah Islam secara langsung. Nah, jadi itulah aktivitas yang kita lakukan hari ini untuk bagaimana agar khilafah ini bisa berdiri. Pembinaan sudah kita jalankan dan akan terus kita jalankan, tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, berinteraksi dengan umat juga terus kita lakukan dan tidak akan pernah berhenti. Yang kemudian berikutnya apa? Aktivitas Talabun Nusrah. Ini pun kita lakukan. Dilakukan oleh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita untuk mendatangi para ahlul quwah di berbagai negeri di dunia ini. Berbagai negeri di dunia ini, bukan hanya Indonesia tapi berbagai negeri di dunia ini. Mungkin saja harapan kita di antara mereka ada yang kemudian siap menerima Islam dan menerima dakwah Islam dan diterapkan Islam atas negeri mereka. Ketika itu ada, maka insya Allah akan terjadi baiat, dan pada saat itulah daulah khilafah itu akan tegak. Takbir. Allahu Akbar. Jadi hadirin rahimakumullah, itu kira-kira gambaran secara umumnya tentang bagaimana kemudian khilafah itu akan metode menegakkan khilafah, dan kemudian khilafah kemudian akan berdiri, dan apa yang harus kita lakukan hari ini. Maka yang harus dilakukan hari ini adalah Bapak Ibu ikut halaqah bersama kita untuk kemudian menyamakan pemahaman kita tentang akidah, syariah, dan visi misi perjuangan dan metode perjuangan untuk menegakkan Islam ini. Inilah yang pertama kali harus dilakukan tentunya. Baik, saya kira mungkin itu. Nah, terakhir pertanyaan Bapak tadi. Mungkin ya. Dan saya kira pertanyaan Bapak yang tadi itu saya ingin ke Ustaz Rio ya. Oh, baik. Ustaz Rio dulu. Masih borong semua ya. Maaf. Silakan Ustaz. Afwan. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Rudi sudah cukup gitu ya. Sudah lengkap sekali. Cuman mungkin sedikit saja untuk kita kembangkan mungkin pertanyaannya mungkin ya, tapi tidak jauh dari sini. Apakah di zaman sekarang ini memungkinkan kepemimpinan Islam itu atau institusi Islam itu? Sangat mungkin sekali. Ya. Theodor Herzl, bapaknya Yahudi, itu mereka tidak punya sejengkal tanah pun, Bapak Ibu. Tapi dia bermimpi adanya republik atau negara Yahudi. Dia memberikan orasi ketika itu di Jerman, dan itu terjadi, Bapak Ibu. Ya, padahal mereka tidak mempunyai sejengkal tanah pun. Ini kaum Muslim punya jutaan miliunan meter mungkin ya, atau hektar tanah Muslim di dunia ini. Ya, maka kenapa kita harus takut ya, untuk mewujudkan itu? Kemudian fakta sejarah bahwa khilafah itu memang atau daulah itu silih berganti. Khulafaur Rasyidin, Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian ada Fatimiyah dan seterusnya, ya silih berganti. Dan inilah waktu terlama kekosongan kepemimpinan Muslim, lebih dari 100 tahun. Ini paling lama, Bapak Ibu. Ya. Dan dari sejak tahun 1924 ya, ya, keruntuhan. ini paling lama. Ya. Maka bisa kita bilang inilah titik terendah kaum Muslim dari abad-abad yang lalu. Ya. Terakhirnya untuk Utsmani kan. Ya. Kemudian satu hal mungkin yang orang katakan, apakah kepemimpinan Islam itu hanya angan-angan saja, utopia saja, orang-orang yang utopis yang tidak percaya lagi. Zaman dahulu 2/3 dunia ini dipimpin oleh Islam dengan teknologi yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Berkirim surat mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan, mungkin ya. Sekarang dengan teknologi yang canggih sangat memungkinkan sekali jika dunia Muslim ini dipersatukan di bawah satu naungan. Ya, tidak ada kesulitan seperti kesulitan zaman dahulu.
Di zaman dahulu saja teknologinya masih sangat rendah, sangat biasa, tapi bisa menyatukan itu, ya, belahan dunia Islam itu. Ya. Dengan teknologi yang sekarang itu seharusnya sangat mudah, ya, dengan adanya teknologi internet dan segala macam. Ya. Jangankan negara, kita pacak rapat Zoom, ya, satu di negara mana, satu di negara mana, pacak sekarang. Jadi kita pacak, ya, ada gubernur sini, gubernur sana, mudah sekali untuk koordinasi. Maka itu mungkin penguat saja, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin. Ya baik, Ustaz Rudi mungkin silakan. Ini pada kesempatan terakhir Ustaz ya. Baik, karena ini kesempatan terakhir saya ingin mengutip sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Jadi kata Nabi, sesungguhnya setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang menolak, illa man aba, kecuali yang enggan, kata Nabi. Qalu ya Rasulullah, lalu kemudian para sahabat bertanya, ya, man ya'ba, kata para sahabat. Siapa itu orang-orang yang enggan itu? Siapa itu orang-orang yang enggak mau masuk surga, kata para sahabat. Qalu, maka kemudian Rasulullah menjawab, man ata'ani, ya, barang siapa yang mentaatiku, kata Nabi, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Ya. Waman asyan, dan kemudian waman asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi, faqad aba, maka sungguhnya mereka menolak. Ya. Maka sungguhnya merekalah orang yang menolak untuk masuk surga. Artinya hadirin rahimakumullah, jika kita memang tentu kita semua ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain kecuali dengan kita, ya, ittiba kepada Rasul secara kafah. Tidak ada cara lain kecuali kita mentaati, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam persoalan kepemimpinan, yang insya Allah dengan ittibanya kita pada Rasul secara kafah ini akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sesi dialog Maulid kita cukupkan sampai dengan di sini karena memang mengingat waktunya. Kami selaku moderator dan dua narasumber, Ustaz Sofyan Rudianto dan Ustaz Rio Gunawan LCMA, pamit, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.